Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang form login dan form untuk menginputkan data. Pada kali ini saya akan menggunakan seasons dan database MySQL. Pertama, ini seasons. Saya akan menginputkan database-nya dulu ke SAM. SAM. Oke. Oke, di sini saya buat create new database-nya, itu namanya season, sesuai dengan nama folder yang ada di htdocs. Kemudian saya create. Oke, saya akan mengimport dari file database tersebut. Ini file database-nya. Oke. Setelah itu kita bisa lihat hasil yang sudah saya buat. Ini dia hasilnya. Di sini ada terdapat form input data. Di sini kita bisa mengisi username, password, full name, email, agama, nomor HP. Setelah kita mengisi data tersebut, kita bisa menyimpannya, dan setelah kita simpan, kita bisa melihat data apa yang sudah kita inputkan tersebut. Contohnya, contoh data saya, username, password, email saya, full name. Di sini juga di dalam data user juga saya menyediakan pengaturan dari file PHP. Di sini ada edit dan sini menghapus. Kita bisa mengedit data user kita. Sini, oke. Contohnya saya akan mengedit nomor HP saya. Oke, saya simpan, maka data Anda telah diperbarui. Dan di sini juga saya menyediakan pengaturan untuk menghapus data user yang telah kita input. Oke, data Anda telah dihapus. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dari form login dan data input, menginputkan data. Di sini ada file background dan database dan file PHP. Ada beberapa file PHP yang buat. Oke, di sini sudah terlihat. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu season. Season adalah sebuah variabel sementara yang diletakkan di server, di mana PHP bisa mengambil nilai yang tersimpan di server walaupun kita membuka halaman baru. Biasanya season akan hilang jika Anda menutup browser. Ini contoh season star. Ini adalah data variabel secara global yang bisa dihubungkan antara file satu dan file lainnya. Oke, ini adalah untuk set nilai variabel. Di sini saya akan mulai menjelaskan. Di sini kodenya itu jika set variabel kita inputkan dengan data username, maka akan terlihat hasilnya di indeks PHP. Di sini ada codingan HTML-nya. Background di sini fungsi yang codingan yang saya buat ini yaitu untuk kode ini untuk kita gunakan untuk menampilkan pesan error dari form login yang sudah ada. Kita contohkan. Pesan error pertama yaitu username dan password belum diisi. Kemudian yang kedua username belum diisi. Yang ketiga pesan errornya password belum diisi. Yang keempat username dan password tidak terdaftar. Sini bisa kita lihat
saya cobakan pesan error pertama, yaitu apabila kita login maka username dan password belum diisi, seperti halaman link yang kita lihat pesan error pertama dan selanjutnya. Kemudian ini form untuk username dan password. Sini bisa kita lihat ini dengan ada memakai table saya. Oke, di sini yang kedua yaitu session start. Jika session username belum dibuat atau session username kosong, dia akan direct ke halaman login kembali. Di sini kita bisa pahami apabila kita belum membuat username dan passwordnya, maka halaman dari login tersebut akan kembali dan tidak bisa diakses. Ini dia gunanya untuk ngecek apakah kita sudah mendaftar atau belum. Kemudian yaitu indeks PHP. Di sini yaitu setelah kita berhasil login, di sini bisa kita tengok include ini yaitu yang tadi sebelum yang saya jelaskan untuk ngecek apakah data username kita sudah dibuat atau belum. Kemudian akan kembali ke proses HTML. Di sini ada form input data. Sini if ada kondisi, jika kita berhasil menambahkan data, maka selamat datang dan diinputkan oleh username kita. Di sini ada form username, password, full name, email, agama, nomor HP, dan lainnya. Oke, di sini bisa kita lihat ada logout dan lihat data. Lihat data ini akan saya jelaskan kemudian logout juga. Oke. Di sini ada fungsi logout tadi. Setelah ini apa? Ini yaitu session start untuk lanjutan session yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ini session destroy, yaitu gunanya untuk menghapus session yang sudah dibuat. Dan kemudian akan kembali ke halaman login. Ini ada view PHP. Oke. Di sini include config yang tadi sudah kita ketahui, dan sini dia ngecek login. Kemudian ini tugas, ini ada background. Di sini ada kode data user. Di sini ada proses data. Ini di sini yaitu proses data seperti yang kita lihat tadi, yaitu apabila data kita sudah diinputkan. Saya login dulu, lihat data. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi mengenai pengaturan edit. Apabila kita telah mengedit data kita, maka ini dia prosesnya, maka data Anda telah maka akan keluar data Anda telah diperbarui. Kemudian apabila salah data Anda, di sini kondisinya apabila salah maka data kita akan telah dihapus. Maksud saya di sini yaitu ini di samping kode, di samping halaman link edit ini dia prosesnya yang untuk menghapus data user maksudnya. Oke. Di sini ada link add saya letak dan logout agar mempermudah kita untuk add data. Akan kembali ke form index ini dia. Dan ini logout akan ke file logout keluar. Di sini ada table, border, cell padding, saya atur agar bergaris dengan tebal 1. Oke, di sini kita bisa melihat dari nomor, username, password, email, full name, agama, nomor HP, dan pengaturan ini yaitu table dari data user. Kita bisa juga lihat di sini yaitu proses dari MySQL query, select from user 1. Oke. Sini juga proses username yang telah kita inputkan tadi, maka akan keluar sesuai data yang kita inputkan,
Yang pertama itu sesuai dengan baris pertama, nomor, kemudian username kita sesuai dengan yang kita inputkan, password, email, full name, agama, nomor HP. Ini otomatis setelah kita inputkan tadi. Kalau kita belum inputkan maka proses ini tidak akan terjadi. Di sini juga ada link edit untuk mengedit tadi juga, mengedit dari ini dia kembali pengaturan sini hapus. Oke, table dan slash HTML. Kemudian di sini ada config, yaitu prosesnya host yang digunakan yaitu tidak perlu dirubah. Host dan username untuk login ke host biasanya didapatkan pada email konfirmasi order hosting. Di sini ada user root. Kemudian jika menggunakan PC sendiri kita bisa setnya secara default atau password dikosongkan. Di sini kita bisa isi nama database sesuai database yang kita buat tadi. Di sini databasenya saya tadi, saru yang sudah kita inputkan tadi. Di sini guna untuk menghubungkan ke host. Di sini ada host, user, dan password. Bila dia tidak sesuai maka dia akan error. Di sini juga fungsi untuk memilih database yang akan kita gunakan. Sesuai yang saya lakukan langkah pertama tadi. Dan di sini delete. Di sini include config PHP, dia di sini yaitu fungsi untuk menghapus dari data user link yang sebelumnya kita lihat tadi, yang di view ini dia terjadi prosesnya itu di file delete PHP ini. Jadi kita set dan kita ambil ID, kemudian delete from user ID atau tidak error. Oke, header, maka dia jika dia kembali ke lokasi view dan data terhapus. Ini edit yaitu link dari yang kita lihat tadi, proses view dari file view PHP. Kita bisa lihat di sini linknya, link yang sudah saya jelaskan tadi juga. Di sini dia proses config dan kemudian dia include akan ngecek apakah login kita sudah benar. Oke, kemudian di sini ada proses HTML-nya, from input data, judulnya. Oke, di sini kembali dia ke prosesnya. Sini, dan di sini nama, username, password, ini tabelnya, password, full name sesuai yang ingin kita rubah. Kita bisa merubahnya di sini. Dia akan menyimpan di view. Oke, kita akan bisa melihat kembali apa setelah kita edit, kita perbarui data yang salah. Kita kembali ke link. Kita bisa lihatnya di link view. Di sini view PHP dengan variabel lihat data. Dan insert di sini yaitu gunanya itu memanggil file config PHP untuk menghubungkan ke server. Di sini dia prosesnya. Kemudian kita tangkap data dari from. Di sini ada username, password, full name, email kita, agama, dan nomor HP. Kemudian kita simpan data ke database. Saya lakukan tadi. Di sini juga ada proses apabila dia kondisinya seperti ini, maka dia akan kembali ke file index PHP, maka akan sukses berhasil yang kita lakukan. Kemudian di sini update, di sini bisa kita update juga. Kita lihat di sini include config PHP. Kemudian dia ini prosesnya ini yaitu untuk menangkap data dari form. Di sini set ID, set variable password, dan set variable full name bisa kita buat di sini. Sini set email, agama, dan HP.
Oke, di sini proses query dari database yang sudah kita update tadi, maka dia akan kembali. Oke, apabila salah dia maka SQL-nya akan error. Location view, oke, sana akan sukses. Selanjutnya itu file autentikasi PHP. Di sini kita bisa lihat include config. Kita kembali ke season start. Di sini prosesnya itu kita menangkap data dari form login, username, password. Kita set data dari username dan kita post. Sini. Yang kedua yaitu untuk mencegah SQL injection kita gunakan MySQL read escape string. Di sini ada set username, juga dia akan kembali ke MySQL. Di sini yaitu fungsi kondisi if. Kita cek data. Oke, di sini juga. Di sini ada kondisi juga kalau username dan password sudah terdaftar di database, maka kita akan buat set session dengan nama username dan dengan isi nama user yang kita loginkan. Maka dia akan kembali ke halaman indeks apabila berhasil. Apabila tidak, dia akan error menampilkan pesan keempat seperti yang kita lihat ini. Error pesan 4, username dan password kita tidak terdaftar. Oke, kemudian selanjutnya yaitu proses di sini ada query dari database yang kita create. Di sini ada PHP, saya menggunakan SAM dan melihatnya dari PHP MyAdmin untuk memasukkan file database-nya. Dan ini URL-nya itu localhost. Di sini salah, maksudnya di sini pembuatannya tidak boleh. Oke. Di sini versi servernya 5,1 versinya. Oke. Set SQL mode. Di sini kita bisa waktu pembuatannya tadi itu sesuai dengan kita lihat waktu sekarang tanggal 6 hari Sabtu, pembuatannya 9 Sabtu tanggal 6 bulan 12 2014. Ini sebenarnya saya pembuatannya nih semalam tanggal 5. Kita bisa lihat versi servernya ini, versi PHP-nya, dan kita set SQL modenya. Ini dia prosesnya di create PHP. Kita bisa saya lihatkan sedikit. Sini bisa cek. Oke, ini apabila kita meng-create database tadi, kita bisa melakukannya di sini. Gunakan session. Ini sesuai folder yang kita buat. Kemudian karena saya sudah membuat meng-create new database, kita bisa menggantinya dengan nama yang lain, meng-createkan file yang berbeda. Oke. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena kita hanya sebagai manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.